Apakah saraf tersebut boleh dipijat, boleh ditotok saraf, ataupun dikeretek? Simak pembahasan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya Nugraha. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana perkembangannya? Saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu penyakit saraf tersebut ini. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan edukasi lagi nih kepada kalian, karena di luar sana banyak yang belum mengetahui terkait dengan edukasi penyakit saraf tersebut. Namun sebelum saya memulai edukasinya, saya di sini disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, atau peringatan bahwasannya video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi dan ilmu yang saya dapatkan di dunia perkuliahan fisioterapi. Bukan untuk menjatuhkan atau intinya merendahkan sebuah profesi pekerjaan yang lainnya. Begitu ya teman-teman. Nah, di video kali ini kemarin banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih mas pandangan jenengan, pandangan Mas Faras ini, penderita penyakit saraf tersebut itu diurut, kemudian ditotok saraf, kemudian dikeretek. Nah itu pandangannya gimana? Nah saya akan menjawab melalui video kali ini, dan mudah-mudahan melalui video ini teman-teman bisa terbuka, teman-teman bisa mendapatkan informasi, dan teman-teman bisa lebih berhati-hati ya teman-teman. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan cerita saya terlebih dahulu. Karena saya ini adalah penderita HNP dahulu di umur 17 tahun. Kemudian saya itu awalnya menderita sakit ini tidak tidak mengerti ini penyakit apa. Kemudian saya pernah dibawa ke tukang urut, itu nggak sembuh. Ya emang awalnya enak, kemudian nggak sembuh. Dibawa lagi ke tukang urut yang tidak diurut dengan tangan, tetapi diurut menggunakan alat. Alatnya itu seperti balok, saya masih ingat betul balok. Kemudian digosok-gosokkan di area otot, terutama di otot tulang belakang sini juga digosok-gosok menggunakan sebuah balok, entah itu dulu balok dari kayu atau balok dari kaca, saya kurang tahu. Kemudian setelah itu saya pernah dibawa ke pengobatan alternatif, tapi di situ ada macam seperti tulang belakang ini saya dilihat, kemudian sedikit diraba dan saya dipukul, kayak hampir sama seperti totok saraf. Katanya dahulu saya itu ini digunakan untuk benerin karena ada tulang yang sedikit bergeser, katanya sih seperti itu. Tapi saya juga tidak sembuh. Kemudian akhirnya saya juga bingung teman-teman. Saya juga bingung dan akhirnya saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit dengan menahan suatu rasa sakit akibat bekas dari pengobatan alternatif tersebut yang sebenarnya membuat diri saya tidak sembuh. Tetapi justru pengobatan itu membuat, kalau dari pengalaman saya itu membuat semakin hari semakin buruk. Bahkan tubuh saya dulu yang tadinya tegak sempat pernah skoliosis atau bengkok seperti ini teman-teman. Akibat apa? Akibat suatu tarikan atau spasme, kekakuan otot mulai dari pinggang, pantat, paha sampai betis ini menarik semua. Kemudian akhirnya tubuh saya, kalau penderita HNP yang sudah kronis, pasti tubuhnya itu bakal skoliosis. Nah sampai bengkok seperti itu. Dengan menahan rasa sakit, saya mencoba berobat ke medis, kemudian di MRI, kemudian melakukan fisioterapi, disarankan untuk begini-begini, dan akhirnya saya bisa sembuh. Saya bisa perlahan-lahan enak, kemudian saya teruskan dan saya bisa sembuh. Nah, berdasarkan pengalaman hal tersebut, saya akan berbagi sebuah informasi atau berbagi sebuah pengalaman bahwasannya banyak orang-orang di luar sana
itu belum mengetahui sebuah edukasi ini. Jadi sebenarnya teman-teman, saya tidak menjatuhkan ya profesi lain seperti pijat urut, kemudian totok saraf, kemudian ada juga kretek dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi nih, itu sebenarnya itu akan, kalau tekniknya salah, kemudian tidak mengerti suatu anatomi tubuh itu ya, ini bagiannya tangan itu ada tulang apa saja, otot apa saja, saraf apa saja, cuman dia sekedar ngurut, kemudian sekedar totok saraf, kemudian sekedar cuma ngeretek dan lain sebagainya, itu justru akan berbahaya. Dan saya sudah membuktikan pengalaman saya dahulu itu justru akan menurunkan suatu kondisi tubuh saya, teman-teman. Kondisi tubuh saya itu malah jadi kaku, malah jadi nggak enak melalui pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional seperti itu. Nah, saya di sini tidak memberikan atau menjatuhkan suatu profesi lain, tetapi di sini saya itu memberikan edukasi. Memang benar banyak juga penderita penyakit saraf tersebut yang melakukan pengobatan tradisional seperti itu mereka bisa sembuh, mereka bisa enak. Tidak menutup kemungkinan juga itu juga bisa sembuh. Tetapi menurut pengalaman saya pribadi, supaya teman-teman itu juga tidak coba-coba, itu alangkah baiknya teman-teman hati-hati ketika melakukan pengobatan tradisional. Pastikan ketika melakukan pengobatan tradisional itu yang pertama jelas orangnya itu tahu nggak anatomi tubuhnya. Jangan asal aku lorok ini dikasih ke tukang urut biasa seperti itu nggak sembuh, karena dia tukang urut biasa kan jarang yang mengetahui suatu ini otot apa dan lain sebagainya, ada saraf apa aja. Nanti kalau salah malah justru tambah buruk. Kemudian apalagi di totok saraf, tulang belakang ini banyak sekali miliaran triliunan saraf-saraf di area, mulai dari sini di area otak, kemudian medula spinalis itu tulang belakang sini, ini saraf semua, isinya miliaran saraf-saraf. Ketika ditotok atau salah notok, kemudian sarafnya iritasi, sarafnya terluka, atau bahkan ada jepitan lagi di area tulang belakang, itu justru akan memperparah. Makanya di sini saya himbau hati-hati. Kemudian dikeretek nih, keretek yang sensasinya kalau di media sosial rasanya keretek puas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dalam dunia perkuliahan fisioterapi itu sebenarnya bunyi keretek itu sebenarnya adalah sensasi, teman-teman. Jadi memang itu bunyi sendi, teman-teman. Bunyi sendi, teman-teman, ini nih seperti ini, kayak di sini di area tangan. Ini kan juga bunyi sendi seperti itu. Cuma dilakukan di area, mungkin di area pinggang, kemudian di area ini, di area leher, di area tangan. Itu cuman sebenarnya bunyi sendi. Memang enak ketika habis gini kan kaku, kletek kan enak, teman-teman. Tetapi habis itu kan juga nantinya akan kembali lagi seperti ini, rasa sakit lagi. Belum lagi kita menderita saraf tersebut, dikeretek enak. Tetapi memang bener enak, besoknya kan kumat lagi. Dan banyak kasusnya orang-orang yang bertanya kepada saya sudah dikeretek mas, enak, tetapi kumat lagi dan lain sebagainya. Lah itu gimana mas? Kok seperti itu? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati dalam memilih suatu pengobatan tradisional. Alangkah baiknya nih, bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut, saya sarankan kalian daripada memilih pengobatan tradisional, lebih baik kalian coba ke medis, maksimalkan di medis. Memang banyak orang-orang yang belum percaya atau belum, alah aku di medis yo kayak gini dan lain sebagainya. Tetapi coba maksimalkan di medisnya dengan konsultasi dokter, kemudian maksimalkan minum obat dari dokter, maksimalkan fisioterapi di rumah sakit, maksimalkan ditambah dengan terapi mandiri di rumah. Seperti apa? Seperti peregangan, kemudian seperti berenang, terapi air hangat. Nah,
itu nanti ketika kalian maksimal, mulai dari di medis ketemu dokter maksimal, konsultasi, minum obat dari dokter, konsultasi juga, kemudian fisioterapi, melakukan penguatan otot-otot, peregangan tulang belakang, kemudian juga melakukan terapi mandiri di rumah. Nah itu nanti itu justru akan mempermudah dan perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Ketika saya dahulu meninggalkan pengobatan tradisional seperti itu, kemudian saya beralih ke medis. Memang benar, awalnya itu yang terasa tubuh itu saya nggak percaya ini medis bisa menyembuhkan, nggak. Tapi ternyata setelah saya bergelut atau berkecimpung di medis, kemudian saya juga konsultasi ke dokter, maksimalkan minum obat nyeri, kemudian saya juga fisioterapi di rumah sakit, saya ikhtiar, kemudian saya terapi di rumah, mulai dari peregangan, berenang, dan lain sebagainya. Itu kondisi saya justru malah perlahan membaik, teman-teman, daripada saya rutinkan ke pengobatan tradisional. Dan setelah saya kuliah pun itu ada sebuah ilmunya, ternyata bahwasannya memang ketika kita ada cedera tulang belakang menyebabkan saraf tersebut, itu awalnya memang sakit, rasanya luar biasa, nyeri, kaku, kebas, kesemutan, karena itu adalah suatu respon tubuh adanya suatu cedera. Tetapi dengan cedera atau rasa sakit tersebut itu ditangani dengan tepat dengan minum obat, kemudian dilatih dengan rehabilitasi melalui fisioterapi di rumah sakit, kemudian kita juga terapi berenang. Nah itu terapi berenang, terapi di rumah peregangan itu akan menghambat atau akan memperbaiki suatu cederanya, sehingga cedera tulang belakang itu perlahan-lahan akan membaik. Nah saraf tersebut itu sebenarnya 60% itu bisa masuk lagi. Saya sudah membuatkan videonya, silahkan dilihat. Itu ada fakta-fakta menarik terkait dengan jurnal-jurnal saraf tersebut yang meneliti saraf tersebut, itu bisa sembuh kembali. Asalkan kita maksimal di mana? Di medisnya, di dokternya, minum obatnya, kemudian di fisioterapinya, kemudian juga di terapi mandiri di rumah. Nah seperti itu, teman-teman. Jadi pendapat saya atau jawaban saya itu terkait dengan pengobatan tradisional itu hati-hati, jangan gerusa-gerusu, jangan jarine kai, jarinya tanggane kayak sembuh dan lain sebagainya. Tapi coba lihat terlebih dahulu kondisi tubuh kita. Kita harus menyayangi diri kita. Apakah dengan melakukan sebuah pengobatan tradisional seperti itu tubuh saya bisa sembuh ataukah justru akan buruk? Nah, jadi saya tidak menakut-nakuti kalian kalau misalkan mulai sekarang atau dari sekarang kalian sudah pengobatan tradisional dan rasanya enak, ya monggo diteruskan, asalkan pengobatan tradisional itu juga tidak memperparah kondisi kalian. Tapi kalau kalian rasa pengobatan tradisional tersebut itu semakin hari semakin memperparah, maka saran dari saya segera putuskan sebelum kondisi kalian justru akan berangsur-angsur buruk. Begitu ya teman-teman. Jadi selalu percaya pada medis, selalu percaya pada dokter, kemudian berobat, minum obat maksimal, fisioterapi maksimal, terapi mandiri maksimal, sama yang terakhir adalah jangan lupa berdoa, pasrahkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua kehidupan di alam semesta ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa share kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.